Pak, taruh sini Pak. Oke. Pak. Sorry Pak. Oke. Paragraf pertama oke. Ya. Pertama sekali yang harus kamu perbaiki adalah kamu lihat buku panduan, lihat skripsi lawan, skripsi sebelumnya. Penulisannya Pak salah. Rata kiri, rata kanannya berapa, batas atas, bawah, kiri, kanannya berapa. Kemudian tulisan ini harus rata kiri kanan. Jadi dia ini rata nih semuanya nih. Ya. Lebih, nggak ada yang lebih ya. Ini kan rata kiri dia. Iya. Kalau Dia ada tengah berarti semua. ada yang di tengah. Kalau di Word kan ada tuh. Iya. Dia rata kiri kanan. Kiri Yang kanan. peta dia gambar. Iya. itu. Lurus ya berarti ya Pak. Nah, kiri kanan rata. Nah, ini perbaiki teksnya. Siap. Kemudian paragraf pertama ini oke. Cuma yang kamu buang itu adalah kata-kata yang bersifat emosional. Ambisius. Oh, ya. emosional. Di sini kan ada kata paling ambisius itu buang. Skripsi itu tidak boleh menampilkan nuansa emosional di sini. Tulisan skripsi itu netral. Netral. Filmnya boleh emosional, tapi kita dalam menulisnya mesti netral. Oke. Paragraf pertama oke. Bicara tentang langsung straight kepada Latar belakang, isu filmnya. Isu filmnya. Untuk latar belakang kualitatif dia menggunakan pola induktif namanya. Pola induktif. Ini kalau kualitatif. Kalau kuantitatif dia pola deduktif. Boleh jelasin Pak pola induktif. Pola induktif ini artinya dari khusus dari khusus ke umum. Kamu udah khusus ini. khusus Nah, ke umum. artinya materi yang dimaksud itu materi khusus. Ini misalnya, misalkan bicara tentang ini MBG, film MBG straight to the point, langsung kepada film MBG khusus. Tarik agak lebih luas sedikit. Film MBG ini adalah bagian dari perfilman. Film MBG bagian dari film dokumenter. Dokumenter bagian dari perfilman. Perfilman bagian dari komunikasi massa. Oh, dijabarkan lagi berarti Pak, dilebarkan lagi deh. Itu artinya Induktif. polanya khusus ke umum. Komunikasi umum kan? Iya. Komunikasi massa bagian dari komunikasi. Kalau pola kualitatif dia menggunakan, kalau metode kualitatif dia menggunakan pola induktif. Tapi kalau dia kamu menggunakan metode kuantitatif itu yang pakai angka-angka, pakai survei, ini kan tidak. Pak. Itu menggunakan pola deduktif. Deduktif itu penulisan latar belakangnya dari umum ke khusus. Kamu bicara dulu komunikasi massa Balikan adalah apa itu, komunikasi massa adalah diantaranya film bicara ini sampai akhirnya nanti yang khususnya tentang film dokumenter. Kamu sudah masuk di sini bagian ini. Dah, Oke Pak. ya. Kemudian film dokumenter digunakan media kritik bla 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 bla. Oke, paragraf kedua masih oke. Ya. Latar belakang juga Pak. Ya. Ya. Paragraf kedua masih oke. Cuma di paragraf kedua ini yang harus diperbaiki adalah, yang harus ditambahkan adalah referensi jurnal yang menulis isu yang sama. Oke. Kamu harus cari jurnal yang juga menulis tentang menganalisis atau membedah film ini. Boleh pakai analisis wacana kritis, boleh pakai yang lain. Yang penting Pokoknya dia menganalisa menulis isu yang sama. isu yang begini juga Pak. Apa? Isu yang begini juga Pak. Atau Isunya film-film yang sama. film yang sama juga Nah, Pak. sehingga dalam pengutipannya bukan Kemenq, bukan dari dalam film. Oh, Film iya. itu jangan Nggak dikutip boleh dulu. jadi referensi, Jangan Pak. dijadikan referensi. Itu subjek kajian kita. Kita Subjek mengutip kajian. dari referensi lain. Subjek kajian, ya. Subjek itu adalah orang, materi, Dari ya, yang kita teliti, institusi, lembaga. Tapi kalau objek adalah hal. Kalau pada bagian kamu ini, halnya, objeknya adalah analisis wacana kritis. subjek. Ya, Subjeknya subjeknya makan gizi film gratis. dokumenter makan gizi gratis. Subjek. Nah, kamu cari isu yang sama tentang subjek. Subjek Ngambil dari kayak Tempo bisa berarti kayak gini Pak. sebagusnya jurnal. Jurnal Pak. Jangan dari majalah. Sebagusnya jurnal. Kan pasti ada jurnal yang bahas ini. Kamu tinggal buka Google Scholar kok. Iya. Dah. Oke, jadi bukan isi film yang kamu jadikan referensi. Oke. Jadi
bawah gitu. Oke, sebelum masuk ke tentang isi film di paragraf kedua ini, yang ketiganya ini, ya, ini kamu jelaskan tentang kembangkan tentang ini referensi jurnal ini, ya, pengembangannya, pengembangan dari referensi jurnal yang ada di paragraf kedua tadi. Misalkan gini, isu yang sama juga ditulis oleh katakanlah bla 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 tahun sekian dengan judul artikelnya bla bla di jurnal ini menyebutkan bahwasanya begini-begini, bahwasanya film dokumenter adalah sesuatu yang sama dengan atau penguatan terhadap definisi ini, film dokumenter ini. Adalah film yang, Hah? film yang dokumenter, Film ini penguatan ini, Penguatannya. paragraf ini penguatan di paragraf kedua, tapi tetap menggunakan referensi jurnal. Kita belum bahas film lagi. ya masih Oke, referensi aja nih Pak ya. referensi. Ya. Buat 1 sampai 2 paragraf tambahannya dari sini. Apa yang kau lihat situ? Enggak, Pak. Ada yang mau saya tanya tapi lupa tadi. Apa? Sebelum saya kembali teruskan. Lah, Bapak lanjut aja. Ya, kau tak memperhatikan. Lanjutin Pak. Nah, oke. Udah ya. Setelah kamu masuk ke sini, oke. Ending dari paragraf itu, dari paragraf 2 paragraf terakhir itu tentang film MBG. Arahkan tentang film MBG. Arahkan ke film Ending ini. kalimatnya tuh. Sehingga dia nyambung kepada paragraf yang kamu buat sekarang ini. Melalui dalam pentampilan film ini menunjukkan ini tetap dipakai nih. Setelah ngasih tahu jurnalnya Pak, barulah masuk ke Masuk film dokumenternya. endingnya di paragraf keduanya berkaitan tentang film MBG ini. Baru kamu bisa nyambung. Kalau tidak nanti jumping dia. Iya. Tahu arti jumping kan? Dia sedang bicara ini, kamu bicara ini, enggak. Kalau tidak buat paragraf bridging, penjembatan dari 2 paragraf tadi, Bridging-nya ya Pak ya. bridgingnya. Nah, ini kamu lanjut. Oke, bla 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 bla. Jurnal referensi. Nah, oke. Ini kan mengarah kepada masuk kepada jumlah makanan segala macam. Kamu di paragraf ini tambah data berapa anggaran, data anggaran MBG itu. Gunakan majalah bisa, koran bisa. Gunakan referensi atau sitasi. Ya, sitasi itu referensi tapi dia pengutipan. Bisa majalah, bisa Boleh majalah, boleh. bisa koran, media, Jurnal bisa, boleh juga, bisa Pak. jurnal. Tapi yang up to date biasanya majalah. Kalau jurnal sudah ada yang bahas, dia menyebutkan itu kamu pakai jurnal. Agar dia memperkuat. Jangan isi film, tidak hanya isi film tapi film ini menjadi problem karena anggarannya besar. Anggarannya adalah sebesar ini. Sekian. Dari mana dapat anggaran ini? Dari referensi lain. Referensi lain. Ya, kalau kamu kan masih dalam film nih data ini nih. Ya, Ini data film kan? Boleh, Pak, boleh, Pak. Data film itu jangan terlalu kuat kamu masukkan. Nggak Itu boleh. nanti di bab 4. Oh, di bab Itu di 4 pembahasan baru dibahas- nanti. Baru dibahas tentang film di aja. latar belakang itu latar belakang. Latar belakang tuh kau bikin film tuh. Duduk. Nampak Ya, nggak ya. ada? Bagus filmnya. Iya ya gini. Lalu kamu teringat tentang Referensi yang lain Pak. nah, latar belakang dia. Kita belum bercerita dari latar belakang. Ingat. Belakang panggung dia baru. Ya, kayak yang saya ceritain kayak guru honorer tadi itu Pak. Tadi yang lainnya lagi berarti kan Pak? Itu maksudnya Pak? Iya, jangan isi film yang jadi latar belakang. Maksudnya jangan terlalu banyak isi film. Isi film Oke. boleh, Oke. tapi jangan isi film semuanya atau Soalnya mayoritas. kayak terjadi yang ada yang sia atau yang terdekat bisa jadi juga gitu ya Pak? Ya, nah, masukkan data ini. Siap. Oleh karena itu, film ini membangun narasi mengenai kelindahan kepentingan. Ya, Nah itu kepentingan. kamu harus terjemahkan, harus jelaskan kelindahan ini apa. Baik. Jelaskan lagi. Ya, tambahkan penjelasan. Balik lagi ya berarti. Kelindan adalah dalam bahasa Indonesia berarti bla 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 bla. Kusut bahasa Indonesia ya Pak. Arti TKPB. Kusut ya. Nah, kusut ya. Kelindan itu artinya adalah kusut atau penjelasan. Sehingga nanti begitu kamu sedikit lagi membahas tentang kelindan dia udah jelas. Oke.
kelindan Nggak perlu itu tambahin kepentingannya lagi berarti di depannya berarti kan Pak. Ulangi Kalau apa? Dia kan di judul kepentingan kelindan. Kelindan kepentingan. Iya, Kelindan iya. kepentingan kan Pak. Judulnya biar aja. Tapi Kelindan aja yang harus dijelasin. iya, Kepentingannya mengenai nggak kelindan perlu. kepentingan di MBG ini kan judul sebetulnya. Iya. Nah, kalau tidak, buang kata kelindan mengenai syarat atau cemarut apa carut marut kepentingan di balik MBG misalnya begitu. Nah, atau kalau kamu pakai kelindan ini, tapi kamu tambah penjelasan di paragraf ini tentang definisi kelindan. Kelindan sendiri dalam bahasa Indonesia berarti begini. Artinya dia terjelaskan di dalam paragraf ini. Oke. Ya, karena ini kan bahasa yang belum lazim nih. Belum lazim Pak. Oke. Ini pakai referensi juga. Kelindan nih Pak. Ya. Oh. Kayak referensi ya bisa ke Ini kamus kelindan besar, ya. KBBI kan kamus besar. Oke, referensi juga. Atau kalau ada memang jurnal-jurnal yang bahas tentang kelindan, Judulnya sama pakai kelindan juga. nah, kamu boleh bisa juga? pakai Bisa pakai di juga. situ. Oke Pak. Makanya sama saya kalau bimbingan harus review jurnal. Harus review jurnal Pak. Ya tapi kau mabuk nanti mau review jurnal 20. Saya Jadi- suka baca sih Pak, cuman kalau yang saya suka aja bacanya. Ya, baca apa dulu? Baca jurnal suka kan? Baca jurnal suka Pak. Mau kok kita review jurnal dulu sebelum masuk ke sini. Tapi jurnal yang saya suka genrenya Pak. Gitu, Saya Pak. yang menentukan. Bukan novel, jurnal. Nggak pakai genre jurnal dong. Oh iya. Mau review jurnal? Jangan Pak. Nggak pusing nanti Pak. Kau tengok di ruangan aku tuh kan kalau kamu masuk tuh Ya. ada jumlah apa hasil review jurnal mahasiswa tebal-tebal. Oh iya, review jurnal Pak. Makanya sama saya tuh mata tuh udah kayak panda, tambah. Memang saya gas di awal. Review jurnal. Mau? Jangan Pak. Pusing nanti Pak. Nah, film ini menyorot kepentingan MBG, bla 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 bla. Ini kita ada kata dokumenter. Ini ada kata dokumenter. Kebanyakan berarti Pak. Nih, ini dokumenter itu. Ini Beda, kalau yang beda berkaitan penjelasan, Pak. dengan MBG, kalau yang berkaitan dengan MBG itu kamu masukkan di sini di paragraf kedua. Yang berkaitan Oke. dokumenter Dokumenter MBG ini masuk ke paragraf dengan kedua. MBG pindah ke paragraf 2. Yang ditampilkan di sini dokumenter secara definisi. Itu bukan di tinjauan pustaka juga. Dokumenter secara definisi. Di pustaka juga, tapi kita kan bicara konsep induktif tadi, khusus ke Oh, umum. iya. Ya, dokumenter ini film ya maksudnya ya. Iya. Film ya. Jadi memang kamu jelaskan film dokumenter secara umum di bagian ini. Nanti ending ujungnya adalah umum ini. Bukan di paragraf 2 tadi Pak saya jelasin yang Itu yang berkaitan dengan MBG. Oh, Tapi definisi film dokumenter kamu letakkan di bagian ini ini. ya. Oke Pak. Dah? Oke Pak. Oke. Kan kita dari khusus ke umum. Setelah film dokumenter apa? Komunikasi massa Komunikasi massa. atau film. film. Ya. Paragraf berikutnya jelaskan tentang film, kemudian baru komunikasi massa. Komunikasi massa. Apa yang dijelaskan definisi dan pentingnya diteliti. Definisi dan pentingnya diteliti. Manfaat berarti Pak. Manfaat. Manfaat teoritis sama manfaat. Iya, red. enggak lah itu lagi Itu gitu. lagi Pak ya. Pentingnya diteliti. Pentingnya Intinya itu diteliti, aja. manfaatnya aja. Agar dia tidak kaku tentang hanya definisi saja. Definisi. Yang dimana kaitannya definisi film dokumenter adalah begini. Ini menurut ini film dokumenter menggambarkan untuk menguatkan, memberikan penjelasan terhadap apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Sebelumnya ya. Ini udah mau masuk ending nih tulisannya. Iya. Coba Pak. Nah setelah Menjelaskan film ya kan dokumenter sudah nih Komunikasi dokumenter massanya lagi film, lagi, Pak. baru komunikasi massa. Ini merupakan bagian dari komunikasi massa di mana komunikasi massa adalah begini bla 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 bla. Nah film tentang ini adalah bagian dari misalkan apa namanya itu jenis komunikasi massa yang efektif untuk mengkaji bla 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 bla. Oke?
yang merekam nih kan. Nah, kamu analisa aja bahasa saya. Siap. Nah setelah itu masuk ini kajian ini relevan dipakai masuk kalimatnya di sini ini yang tadi ya. Baru kalimat terakhirnya adalah oleh sebab itu maka penelitian ini dirasa penting dilakukan dengan judul kamu tengok skripsi, cek skripsi sebelumnya. Yang ada satu paragraf terakhir, yang dimana paragraf terakhir itu berisi judul. Yang berisi judul, fontnya besar, tebal, font kapital, bold. Cek skripsi lama, skripsi di kampus. Kalau kau jumpa saya tadi, kan itu ada skripsi serak-serak tuh, yang hijau tuh. Aku cari aja salah satu. Yang tentang ini kan Pak. Ulangi lagi Pak, ini Pak kurang pegang saya Pak. Sorry Pak. Kamu udah rekam nih kan? Bisa dengar aja. Oh iya ya. Oke. Dah. Rumusan masalah. Rumusan masalah memiliki, tak usah kata mer. Rumusan masalah ini untuk mengetahui tunggu tujuan dia mengidentifikasi rumusan masalah adalah kamu cek di skripsi. Ini konsep ya. Cek di skripsi. Bagaimana, bukan bagaimana kelindan, tapi bagaimana analisis wacana kritis. Rumusan masalah ini adalah bagaimana judul. Bagaimana analisis wacana kritis kelindan dalam analisis. Judulnya ini jadi. Analisis wacana kritis film dokumenter tak ada makan siang gratis MBG pada platform YouTube. Ini pakai aja lah, tambah kata platform YouTube. Tambah aja itu Pak. Dalam film dokumenter dalam platform YouTube. Pada platform. Kamu tambahkan di sini juga platform YouTube. Pada saat dokumenter, mana dokumenter tadi? Dokumenter. Ya, dokumenter umum ya. Oh di sini ya. Ya di sini ya. Berarti di sini ya kan? Tambah platform YouTube. Assalamualaikum Ma. Halo Ma. Ma, iya. Ma baterai kan tinggal 3% habis. Apa Ma? Poin nanti kata telepon ulang ya. Baterai kan tinggal 3% habis nih. Halo Ma. Halo. Nanti kata telepon ya Ma. Baterai tinggal 3%. Mereka lagi bimbingan mahasiswa. Iya di kampus. Oke Ma. Iya Ma, makasih Ma. Waalaikumsalam. Oke ya. Tambah platform YouTube di mana kelebihan platform ini. Dia masuk ke film dokumenter, penjelasan film dokumenter setelah Pak ya. Setelah. Oke. Karena dia dirilis di platform YouTube nih kan Pak. Iya. Setelah itu dia ya. Iya. Setelah Kan kamu udah ceritakan tentang film dokumenter. Di mana film dokumenter ini dimasuk di platform YouTube. Platform YouTube itu penting untuk film dokumenter karena platform YouTube itu bisa diakses kapan saja. Kemudian bla 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 bla. Kamu tambahkan di sini. Siap. Karena kamu di sini ada kata judul platform YouTube. Iya. Tadi kan tak ada, ternyata sekarang ada, harus ada penjelasan. Ini 1-2 paragraf. 1-2 paragraf tentang platform YouTube. Dah selesai dah kan? Nah, baru kita masuk rumusan masalah. Kalau rumusan masalah ada kata bagaimana. Kalau tujuan penelitian untuk mengetahui ya, bisa mengidentifikasi, ini baru SIPSI. Mengetahui atau langsung aja untuk analisis wacana. Mengetahui analisis. Judul. Berarti gak usah nih. Berarti mengetahui sama analisis ini Ya, hampir sama nggak sih Pak? Ya udah. Ini kan tujuannya, kalau tadi kan bagaimana rumusan masalah, sekarang kalau tujuannya untuk mengetahui analisis. Mengetahui analisis. Cuma sekedar mengetahui analisisnya aja. Iya, mengetahui analisisnya. Kalau analisisnya kan biasanya lebih jabar lagi Pak? Atau untuk mengetahui aja Pak. Nggak usah analisis. Cuman kan mengetahui analisis wacana kritis ya. Mengetahui analisis wacana kritis ya, buat aja dulu nanti biar di ujian nanti akan dikoreksi penguji. Dah.
Manfaat oke. Nah, tujuan pustaka jangan langsung ini teori. Tujuan pustaka itu terbalik dia. Tujuan pustaka itu oke, sini saya buat ya. 2.1 landasan teori. Kalau kita bukan ini, kalau kita bukan landasan teori, kita namanya konseptual, landasan konseptual ya. Coba cek lagi ya. Panduan ini ya, Dua Pak? kamu siapa? Pak Noli. Ah, cek sama Noli ya. 2.1 landasan konseptual atau langsung aja lah. Kemarin Pak udah saya minta ituan Pak. Ada contohnya? Panduannya. Ada, Bapak. Enggak, saya bawa Pak. Dikirim file aja sama Ada sekarang? Pak Noli. Ada. Ada dia Pak. Saya tengok. Terus itu tuh saya kirim lah apa ya Pak buku panduannya ke abang saya. Oke Pak, udah Pak. Landasan teori di sini isinya konseptual. Konseptual pertama itu adalah Konseptual. kalau dilihat dari sini Konseptual. kita lihat konseptual itu berarti konseptual, konsep-konsep. Jadi analisis wacana konsep, analisis wacana kritis, kemudian film dokumenter. Yang lebih umum komunikasi massa. Berarti A-nya di sini. Nah, saya buat sini ya. A bukan A. 211. 211 apa tadi? Komunikasi massa. Komunikasi massa. Komunikasi massa. Ya. Oh iya. Ini sekitar 4 paragraf. Sekitar 4 sampai 5 paragraf. Oke. 2.2, 2.12. Apa namanya itu? Film dokumenter. Film dulu, film. 213 film dokumenter. Oh, film dulu baru film dokumenter. Ya, film. Film dokumenter. Film dan film dokumenter beda kan? Iya. Oke. 214 apa lagi? YouTube. Ya, platform YouTube. Oke. Iya gitu. Platform YouTube. Oke. 2.15. Komunikasi massa. Udah kan selesai tidak? Oh, udah bisa. Sorry Pak. Makan siang berdiri gratis, MBG makan program makan bergizi gratis. Program MBG. Oke, Basuna. Kemudian setelah itu baru 216 teori yang digunakan. Ini Pak ya. Dari Nah, itu terakhir itu. bukan di awal berarti ya. Pak? Bukan di awal. 217 terangkap pemikiran. Ini semua gunakan referensi jurnal, Jurnal Pak ya. buku, majalah atau media massa. Media massa bisa media massa, media sosial bisa. Ya, media massa atau medsos. Ya, artinya dia punya citasi di sini. Ya. Dia harus kuat di konsep. Citasinya apa Pak? Citasi itu ini. Oh, Kalau daftar pustaka rujukan ini. bukan citasi itu. Oke Pak. Yang jelas dia harus punya referensi atau bersitasi. Citasi. Ketika kamu menjelaskan sesuatu, dia dapat dari mana tuh? Iya. Lihat ya. Siapa yang bilang ya? Siapa yang mengatakan itu ya? Dah, selesai kamu bab 2 tentang. Nah sekarang ini udah oke semua nih kan? Analisis wacana kritis segala macam. Baru kita tengok kerangka pemikiran. Nah ini film ini harus ada tambah sorry ada daftar penelitian terdahulu, ada penelitian terdahulu. Oh belum ya? Belum Pak. Sebelum KP ini penelitian terdahulu. Oh nggak masuk di bab 3 penelitian dulu Pak. Bab 2 ya? Bab 2. Belum lah Pak. Baru deskripsi pertama Pak. 18 Baru kerangka kan pemikiran. pemikiran. Nah, penelitian terdahulu ini betul-betul ini sudah namanya ya, nama. Betul-betul kamu baca, kamu pegang dan dia wajib disitasi. Si penulisnya ini. Si penulisnya ini dipakai dalam sitasi. Kan ada nama nih. Misalnya nama apa kamu siapa? Gegana Pak. Hah? Gegana. Gegana. Iya. Oke. Gegana tahun 2025. 2025 skripsinya berarti kan? Itu citasi gue. Nah, disitasi di sini dia dipakai
di kerangka Di mana? Di bab 4 boleh, di bab 2. Pokoknya pernah ada dipakai di sebelumnya. Oh, oke. Jadi bukan tempat nempel aja di sini. Ngerti, Pak. Ini Berarti ya, si ini nih harus ada juga di latar belakang. semua yang ada kamu tampilkan Oke, di sini oke, itu oke. mesti muncul Di latar bab 1 tadi, di, Pak, ya? di bab 1 atau di bab 2. Oke, Pak. Di bab 1 di pendahuluan, di bab 2 di konseptual tadi. Oke. Oke? Nah, selesai. Baru kita masuk rangka pemikiran. Rangka pemikiran yang kamu buat tadi itu kamu ikut yang punya saya aja lah ya. Coba dulu, Pak. Oke. Rangka pemikiran itu pertama subjek. Kemudian objek. Kemudian teori atau konsep. Kemudian variabel teori. Variabel atau asumsi teori. Baru judul. Nah, subjek kamu apa di sini? Tidak ada makan bergizi gratis kan, Pak? Film dokumenter. Film dokumenter Di balik judul ya. Nah, apa ini kamu nih? kelindan kepentingan, Pak. Kelindan kepentingan. Oke. Kelindan kepentingan. Bentar, oke. Ini subjek. Objeknya Ya. Sekarang yang mau kita teliti ini adalah apa halnya? Objeknya adalah kayaknya objeknya kelindan kepentingan tuh enggak, Pak? Subjeknya Judul itu. MBG. Enggak, Pak. judul film apa? Judul filmnya Tidak ada bekasi yang gratis, kelindan kepentingan. Iya. Ya. Itu bukan kelindan kepentingan. subjeknya berarti bukan kelindan kepentingan, Film dokumenter tidak ada makan siang gratis. Pak. Ya, Apa judul film itu kamu buka tadi? Nama judul film YouTube itu apa? kelindan kepentingan gratis. Tidak Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada Makan siang gratis. makan siang Gratis. gratis. Itu subjek. Ini subjek ya. Oke. Nama Objeknya? judul film ya. Objeknya analisis Kelindan kepentingan. kelindan kepentingan itu bagian dari judul apa lagi ya? Soalnya di situ di dalam kelindan kepentingan nih, Pak, di dalam film itu tuh, Pak, kelindan kepentingan itu ada sisi represif dari pemerintahan juga, Pak. Gimana tuh, Pak? Saya belum paham apa yang kamu tanyakan ini. Kelindan kepentingan itu judul film dah? Ya, Judul film kan? Oke. udah berarti udah masuk langsung ke subjek berarti itu, Pak. Apa? Udah langsung masuk ke subjek Itu berarti masuk dah. ke subjek itu. Oke. Tak ada makan siang gratis karena di situ pakai ini. Istilah itu kan tak ada di dalam tulisan. Kamu pakai ini aja. Tidak ada makan siang gratis, kelindan kepentingan. Mereka tanda ini. Karena kan tidak ada perusahaan skripsi menggunakan ini, nggak ada. Pakai ini aja nanti. Oke. Ya, ya Mazim. Ya. Dah. Siap. Kebalik, Pak. Analisis Bisa wacana. wacana objek. Oke. Kamu ke analisis wacana kritis, analisis wacana kritis ya. Kritis, Pak. Oke. Teorinya, teori analisis wacana kritis Van Dijk. Van Dijk. Ten Van Dijk. Nah, oke, ini anggap ya. Ya, Pak. Ada berapa variabelnya teori tadi? Ada 3, Pak. Struktur teks, kognisi sosial, sama konteks sosial. Kalau di Teks. Van Dijk. Struktur teks, kognisi sosial, sama konteks sosial. Kognisi sosial dan konteks sosial. Konteks sosial. Itu ada 3. Iya. Dari teks tuh gambar lagi Teks. Apa tadi? kognisi sosial, Konteks sosial, konteks sosial. konteks sosial. Judul. Tangkap pikirannya. Subjeknya ini, objek, teorinya ini, jabarkan teorinya. Baru ke judul ya, Pak. Ngerti sejauh ini, Pak. Hah?
ngerti sejauh ini. Nah sekarang kamu harus yakinkan teks itu bisa di film. Saya belum tahu nih, Tahu, karena ya. saya belum pernah ada punya penelitian tentang ini, saya belum paham. Apakah teks itu bisa di film? Kalau ternyata bisa di film, di materi ini teori yang digunakan kan ada teks ini, A-nya teks, B-nya ini ya. Jelaskan di sini teks itu bisa dipakai untuk film. Bukan teks dalam makna sebenarnya. Bukan teks dalam makna tulisan. Karena Bukan teks dari suara berarti Pak. karena film tidak hanya ada teks, tapi juga ada audio visual. Apakah audio visual itu bisa masuk dalam kategori penelitian teks? Harusnya bisa, karena dalam penelitian sebelumnya menggunakan teori itu. Tapi di dalam skripsi kamu harus dijelaskan itu. Oke. Agar nanti begitu kamu menjabarkan di bab 4, dia kuat di sini. Kalau tidak, kamu jelaskan di situ nanti bolong. Di bab 4 Di ya, proposal kamu habis nanti ditanya. Apalagi kalau kamu tak bisa menjelaskan. Walaupun dia tahu, walaupun dia ada, cuma kamu tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Artinya di dalam teks ini pada level teks memiliki struktur bla bla bla. Ya, struktur ini makro, kan? mikro, superstruktur. Dalam teks ini dijabarkan lagi Pak, ada makrostruktur, superstruktur sama mikrostruktur. Sebenarnya bisa kalau memang dia dikuatkan saya, tapi dia belum ditegaskan. Tolong ditegaskan ya. Ya. Tegaskan teks dalam maksud ini ya bisa dipakai untuk film atau untuk tayangan audiovisual. Oke. Kalau makna teks sebenarnya dia hanya tulisan. Di film nggak ada tulisan. Nggak ada tulisan. Apakah dia bisa dipakai? Kamu harus jelaskan sih ternyata dia bisa dipakai. Bisa dipakai. Kalau dia tak bisa dipakai maka ganti teori. Seharusnya bisa kalau dia dari referensi-referensi Soalnya yang kan ada. dari voice over itu kan teks juga kan Pak, hasil praktik dari produksi penulisan ya Pak, penulisan naskah, penulisan teks. Produknya ada teks nggak? Produknya ada teks nggak? Produknya ada teks, maksudnya Ya. gimana Pak? Film itu kan produk, Ya, ya kan? Ada film teks itu. nggak tampilannya? di dalam film yang ditampilkan itu nggak Iya. ada teks. Hah? Nggak ada teks. Iya. Pertanyaannya, apakah suara ini bisa dinilai, Bisa dinilai. bisa dianggap sebagai teks? Bisa dianggap sebagai teks ya. Kalau bisa maka teori bisa dipakai. Kalau ternyata tak bisa, suara ini nggak bisa dianggap teks, maka teori tadi lemah. Oke. Jadi harus dipertegas lagi kalau si teks ini bahwasanya bisa dipakai di Untuk dalam menganalisis visual, audio visual. Nah, kayaknya bakal dijabarkan di superstruktur sama di sini aja kamu jabarkan nih teori yang dia inginkan nih ini. Teori yang digunakan. Ini teori yang digunakan artinya. Ya, yang digunakan. Nah, di sini nih. Yang mana kamu buat hitungnya? Nah, nih. Ini dia nih. Iya. Ini harus dijelaskan di sini. Jangan terlalu kaku gini. Di terakhir kenapa teori Ya terakhir ya, 2.6. terakhiran 2.6. ya, teori yang digunakan ini. Ya. Oke. Ya, jangan terlalu kaku seperti ini betul. Siap, harus siap. harus kuat narasinya. Paragraf narasinya harus kuat. Dah? Hai Bapak. Narasi teks Sebab 3 teks mengandung emosional. Penelitian adalah pendidikan kualitatif. Kualitatif apa dia? Harus jelas. Kualitatif analisis kritis, tambahkan di sini Kualitatif analisis kritis. Analisis. kritis. wacana kritis. Wacana kritis. AWK. Analisis wacana kritis. Jelaskan. Kualitatif analisis wacana kritis. Iya. Berarti nyari Tunggu, jurnal.
Metodenya bukan analisis wacana, itu nama teorinya. Metodenya analisis wacana. Nama Analisis metode. wacana atau analisis isi ya? Analisis isi kayaknya ya. Coba kamu cek lagi ya. Cek metode dari, kan pendekatan kualitatif itu banyak. Ya, Ya, kualitatif itu banyak. pendekatan. Ada interview wawancara, Iya. ada fokus grup, Oke. ada analisis isi. Kayaknya analisis isi mungkin. Masuk ke analisis Cek lagi ya. analisis wacana kritis nih Cek berarti ya. lagi jenis Kualitatif. metodenya, metode kualitatifnya. Analisis sih. Kayaknya analisis isi nih. Analisis sih, Pak. Hah? Analisis sih. Kayaknya analisis isi. Kalau teorinya analisis wacana kritis, analisis isi Teorinya kayaknya. ya. Kamu cek lagi ya, ini cek lagi nih. Berarti bukan analisis wacana kritis karena nanti terjebak lagi teori pindah ke sini. Teori udah ada di sini. Balik lagi di sini berarti ya. Nah, ya. Subjek dan objek. Subjek dan objek, maka A subjek. Subjeknya adalah judul dokumenter, film. Iya. objek analisis Wacana. wacana kritis film dokumenter. Teori pendekatan. Oke, kamu jabarkan ya subjek objek. Objek penelitian adalah film dokumenter. Subjek penelitiannya mana? Subjek penelitian? Kemudian Oh, beda. Subjek penelitian di sini adalah kreator, jurnalis media, masyarakat. Kamu wawancara Soalnya- orang di sini. karena kondisi sosial, Pak, pendekatan teori Kamu berarti Van Dijk. wawancara orang di sini. Apa, Pak? Wawancara orang. Wawancara orang? Hah? Enggak lah, Pak. Ini ada kreator, ada jurnalis media, ada Ini masyarakat. kondisi sosial, Pak. Maksudnya tuh pendekatannya kan teorinya, teori Van Dijk ini kan dikenal dengan pendekatan kondisi sosial, Pak, yang mana teks itu tidak itu tadi, Pak. Pengaruh. Bukan analisis wacana kritis kamu nih tepatnya. Kamu wawancara orang kak? Enggak, Pak. Kalau nggak wawancara orang berarti gimana? Apa gunanya jurnalis? Untuk mengetahui berarti enggak, bukan menganalisis berarti enggak, Pak. Hah? Bahasanya berarti harus Sama aja maksud saya. Kamu ngambil datanya perlu wawancara orang nggak? Enggak. Terus apa gunanya jurnalis dan media di sini? Terus masyarakat di sini sebagai subjek penelitian? Jadi, Pak. Yang mempresentasikan perspektif kognisi sosial. Berarti saya cuman mengetahui Kamu cuma kerja kamu tuh kalau wawancara itu kan film kamu tonton film tuh kamu pegal-pegal dia. iya gimana, Pak, ya? Berat ini judul ini. Kreator film dokumenter tak ada makan siang gratis yang Kamu mau wawancara, bisa kamu wawancara kreatornya tuh? Bisa kamu wawancara sutradaranya atau pelakunya atau penulis skenarionya? Bisa? enggak bisa sih, Pak. Nah itu kenapa itu? Bentar, Pak, dimunculkan? bentar, Pak, bentar, Pak. Subjek adalah orang atau materi yang diteliti. Iya, yang diteliti tuh maksudnya, Pak, kreator ini waktu dia memproduksi filmnya, Pak. Emang kamu tahu datanya di film itu? Mana ada cerita tentang kreatornya di situ? Walaupun ada cuplikan Yang melatar belakangi si kreator ini untuk membuat film itu, Pak, maksudnya. Itu enggak kondisi sosial yang saya tangkap, Pak. subjek kajian adalah hal atau orang yang diteliti, yang bisa menyampaikan data. Kalau dalam hal ini film dokumenter itu subjek. Objek adalah subjek adalah orang atau materi, institusi, lembaga yang diteliti. Objek adalah hal yang diteliti. Hal yang diteliti. Hal yang diteliti Subjek. apa? Hal yang diteliti Tak ada analisis makan kritis. siang. Analisis wacana pada film tadi itu hal. Yang
Yang mau pikirkan apa sekarang nih? Membenarkan itu salah, nggak usah dibenarkan lagi. Ganti aja. Film yang kamu teliti. Enggak, yang sudah saya pahami soalnya. Coba. Dia Pak, coba meluruskan apa yang sudah saya pahami dulu. Coba Pak. kamu pahami apa? Biasanya. Itu Pak, maksudnya tuh oleh karena itu subjek penelitian dalam studi ini terdiri atas 3 kelompok utama, yaitu kreator. Kalau dalam makna sebenarnya betul. Maka kamu harus meneliti itu. Si pembuat filmnya nih kan Pembuat Pak. film itu. Sekarang pertanyaannya, kamu bisa nggak? Nggak bisa Pak. Aku nggak bisa, jangan dicantumkan. Kalau dalam makna sebenarnya di analisis wacana kritis itu iya betul ya. Kalau dia cuma ngambil perspektif dari si kreator aja Pak, Bisa kamu wawancara kreator tuh. dari film dokumenter itu kan nggak bisa diambil Pak. Dari mana kamu tahu? Kritis kan dari Di dalam analisis film itu? dari analisis Di dalam itu film Pak. itu? Iya, dari analisis itu Bisa. yang melatar belakangi si kreator Bisa. membuat Bisa. filmnya. Bisa. Ada wawancara di dalam film itu. Ada wawancara. Ada wawancara dia di dalam film itu. Ada wawancara si pembuat filmnya Ada. Pak? Nggak ada Pak. Masa nggak ada sih? Nggak ada Pak. Dalam film dokumenter tuh sutradaranya nggak diwawancara. Nggak ada Pak. Dia memang langsung. Kreator film tidak diwawancara. Nggak ada. Wartawan ada diwawancara. Nggak ada. Cuman dibuat apa? Kalau ada bisa. Udah saya catat langsung aja Pak. Kalau ada bisa. Kalau ada bisa Pak ya. Sekarang ada nggak? Kamu nonton film itu berapa kali? Setiap mau tidur saya tonton terus belakangan ini Pak. Di dalam film itu ada isi wawancara-wawancara orang nggak? Ada. Siapa aja? Ini Pak, udah saya catat Pak. Narasumber. Ada Agustinus, ada Maria. Siapa? Ada Agustinus. Siapa Agustinus itu? Si guru tadi yang saya ceritakan Pak. Guru, oke. Nah, Terus? ada akademisi Herlambang Wiratmanan. Oke. Ada akademisi juga Bima Yudhistira. Oke. Eksekutif produser Ari Trisman. Ada tuh videografer. eksekutif produser, ada tuh berarti. Ada, Diwawancara Pak. dia. Hah? Itu kan kreator itu. Cuman nama gitu aja Pak. Nah, yang Gitu. diwawancara, yang bisa menyampaikan pendapat di situ, yang kamu tengok dia ngomong. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada Pak. Itu berarti bukan narasumber itu. Ada siapa lagi? Editor video, sutradara, desain grafis, penulis naskah. Itu diwawancara nggak mereka? Tidak. Ya nggak usah dibahas. Nggak Yang usah dibahas dibahas, itu Pak. adalah orang yang ngomong di film. Orang yang ngomong di film. Siapa aja? Ada si ini Pak, akademisi Herlambang Wiratmanan ini. Satu. Terus ada siswa yang keracunan. Ada siswa diwawancara? Ada Ada orang juga. tua siswa ini Ada. diwawancara juga. Oke, besar itu. Oke, itu data kecil. Ada lagi apa yang besar lagi? Saya pengamat film. Sebagai pengamat. Apa lagi? Ada kepolisian. Kepolisian ada Pak. Ada aktivis. Aktivis nggak ada juga Pak. Ada jurnalis. Nggak ada. Dia memang gimana filmnya ya? Berat kerja kamu ini sebenarnya anak-anak tesis nih. Iya memang ini abang saya tesisnya ini Pak. Cuman Nah, sekarang saya mau coba, kurangin aja. saya coba masuk ya. Ada nggak di wawancara? Kamu kan mencantumkan ya kreator film. Iya. Oke. Kreator film. Di dalam film ini ada kreator film nggak? Tidak ada dia nampak di dalam film itu Pak. Nggak ada dia bicara tentang Nggak ada. tentang perfilman. Cuman di sini merepresentasikan perspektif, Representasi ini apa artinya representasi? ngasih sudut pandang apa? Nah, ada nggak dia menggambarkan tentang sudut pandang kreator film tuh? Sudut pandang si kreator nih Pak. Adalah Pak dari film tuh. Gimana ya? Bukan isi film ya, tapi dia langsung bicara. Dia langsung bicara. Ada nggak? Nggak ada, kan? Pak. Karena kalau dalam isi film itu bukan kreator aja, itu udah poin seluruhan. Di situ ada kreator, ada aktor, ada penulis naskah, segala macam. Jadi sebetulnya subjeknya cukup film saja, udah selesai titik. Film dokumenter. Kecuali kalau mau kamu lebih aman, ya atau bukan kecuali, atau kamu mau lebih aman juga bukan analisis wacana kritis, tapi persepsi aktivis mahasiswa terhadap film ini. Film ini. Itu lebih enak lagi judulnya. Kamu tinggal wawancara anak-anak BEM. Tonton film ini, suruh dia tonton film ini, besok wawancara mereka. Itu tetap kualitatif juga tapi. Kualitatif tuh. Persepsi mahasiswa terhadap film ini. Berarti yang hilang Analisis wacana aja.
analisis wacana Ya, berarti teori nggak pakai teori ini tuh nggak berarti, pakai Pak? teori itu, pakai Jadi teori persepsi. teori persepsi berarti. Oke. Persepsi apa ya? Itu aja lah judulnya. Persepsi aktivis mahasiswa. Persepsi ini lebih apa lagi kayaknya daripada Lebih analisis. mudah kamu Iya, Pak. ada aktivis karena dia film, maka aktivis mahasiswa terhadap Kepentingan kelindan tentang kepentingan. ya bukan terhadap tentang langsung aja film dokumenter tidak ada makan siang gratis. bla bla bla. Nah, Berarti studi persepsi pada mahasiswa UMRI. Studi pada mahasiswa UMRI. persepsi ini apa aja nih Pak biasanya yang diambil Pak dari persepsi ini Pak? Coba buka teori persepsi di Google tuh.